Jika Anda menggunakan jasa angkutan umum atau travel, usahakan selalu ada yang menemani Anda, terutama kaum perempuan. Seorang karyawati menjadi korban pembunuhan dan perkosaan dan ditemukan tewas di dalam jurang di pinggir jalan. Pelakunya adalah sopir travel yang mengantarnya dari kampung halaman ke tempatnya bekerja. Berikut diskusi bersama dengan Rusdi Maulana. Kejahatan bisa menimpa siapa saja dan di mana saja. Tapi ini yang lagi ramai dibahas tentang seorang karyawati di Sulawesi Selatan yang ditemukan tewas di jurang di pinggir jalan. Gak cuma jadi korban pembunuhan, tapi juga pemerkosaan. Pelakunya sopir travel yang mengantarnya dari kampung halaman ke tempatnya bekerja. Yuk, kita diskusi soal ini. Penemuan jasad perempuan di tebing pinggir jalan Trans Sulawesi bikin gempar warga desa Kasintubu, Luwu Timur. Tidak ditemukan identitas apapun di tubuh korban, kondisinya mengenaskan. Ada luka di bagian wajah dan lehernya. Korban ternyata adalah karyawati berusia 23 tahun yang bekerja di Morowali, Sulawesi Tengah. Ini kronologi singkat peristiwanya. Ya, korban ini sedang dalam perjalanan naik travel dari rumahnya di Palopo, Sulawesi Selatan ke Morowali yang jaraknya hampir 500 km atau 12 jam perjalanan darat. Nah, lokasi korban ditemukan ada di Kabupaten Luwu Timur yang berjarak 180 km dari rumahnya di Palopo atau baru sepertiga perjalanan. Dari sejumlah bukti, keterangan pihak keluarga sampai saksi mata, polisi mulai mengurai misteri di balik kasus pembunuhan ini. Tapi ternyata bukan perkara mudah melacak pelaku. Sudah. Adi Gugun gak bisa lagi berkutik saat ditangkap polisi di persembunyiannya di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dia adalah sopir travel yang ditumpangi korban. Butuh waktu hampir sepekan buat polisi bisa meringkus pemuda 23 tahun ini. Tragis ya, gak hanya membunuh, pelaku juga memperkosa korban. Dari pengakuannya, niat jahat ini muncul ketika melihat korban yang merupakan satu-satunya penumpang sedang tertidur pulas dalam perjalanan. Si sopir travel ini pura-pura berhenti untuk buang air kecil. Sebenarnya korban sudah sempat mengancam akan saya laporkan ke kantor ke polisi. Kemudian korban sempat lari keluar mobil dan terduduk di aspal. Pelaku mendekati dan langsung mencekik korban sehingga saat itu juga meninggal dunia. Kemudian pelaku mengambil perhiasan korban dan mengangkat korban langsung membuangnya ke jurang. Sebegitu mudahnya menghabisi nyawa manusia. Saya bahas soal ini ke kriminolog. Di sini kita bicara mengenai konteks laki-laki ya, yang memang memiliki sifat untuk susah untuk menghadapi satu resistance, khususnya terkait dengan konteks rangsang seksual. Hal mana kemudian menjadikan yang bersangkutan itu mudah sekali masuk dalam konteks pelaku kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu sendiri bukan sesuatu yang perlu ada godaannya, perlu ada rangsangnya, tapi bisa muncul dari pikiran atau dari niat si laki-laki sendiri. Bukannya nggak bisa dicegah, kewaspadaan mutlak ditingkatkan agar peristiwa tragis serupa tidak menimpa siapapun lagi. Perlu juga mengingatkan kepada semua pihak nih ya, agar tidak gampang percaya pada saat anaknya atau saudaranya mengatakan bahwa ini teman saya, ini orang yang baik ya, apalagi hanya karena tampilannya atau penampilannya perlente lalu kemudian kita percaya. Sebab tadi kepala boleh hitam rambutnya tapi hati siapa tahu. Dan kasus ini memberikan pelajaran yang banyak sekali bagi kita bahwa kita tidak boleh memberikan kepercayaan sepenuhnya bahkan kepada orang yang itu sudah kita kenal. Ya, terlepas dari upaya kita melakukan pencegahan, hukum juga harus benar-benar tegas terhadap pelaku kejahatan. Pembunuhan dan perkosaan di Sulawesi Selatan ini, ancaman hukuman pelakunya 15 tahun penjara. Menurut kamu gimana? Yuk kita lanjut di kolom komentar.